Hai, kembali lagi di 69 Channel dengan berisiko tinggi. Kali ini kita akan kembali lagi ke film alur cerita Marvel. Kita kemarin sudah membahas film Iron Man dan Hulk, guys. Kali ini kita akan membahas alur cerita Iron Man 2. Kita langsung ke ceritanya. Film ini disutradarai oleh Jon Favreau, Robert Downey Jr. sebagai Iron Man atau Tony Stark, Gwyneth Paltrow sebagai Pepper Potts, dan Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow. Diawali dengan pengumuman Tony Stark ke dunia publik bahwa dirinya adalah Iron Man. Di lain sisi, di Rusia, tepatnya di Moskow, seorang yang bernama Ivan Vanko ternyata sedang mendengarkan cerita itu, dan kemudian hari sang ayah Anton Vanko meninggal dunia. Dan setelah kematian ayahnya, Ivan Vanko membuat art reaktor seperti milik Tony. Enam bulan berlalu, Tony Stark sudah terkenal dan sudah menjadi superstar. Dia mengumumkan menggunakan kostum Iron Man hanya untuk perdamaian saja. Dia pun menolak untuk menjual teknologi buatannya untuk dijual ke pemerintah. I am Iron Man. The suit and I are one. Tony mendirikan Star Expo untuk meneruskan bisnis yang dibangun oleh ayahnya. Ternyata ada kabar buruk di balik teknologinya, yaitu senyawa palladium yang berada pada arc reactor Tony mulai meracuninya. Tapi masalahnya, Tony belum menemukan pengganti senyawa tersebut. Mengetahui hal tersebut, Tony Stark memilih diam dan tidak memberitahu siapapun termasuk Pepper Potts. Di kemudian hari, Tony menunjuk Pepper Potts untuk menjadi direktur Stark Industries. Dia kemudian merekrut seorang wanita bersama Natalie Rusman. Natalie Rusman adalah Natasha Romanoff ya, guys, atau Black Widow ya, sebagai asisten pribadi barunya. Suatu hari, Tony Stark kemudian mengikuti sebuah balapan Grand Prix di Monaco. Dan tiba-tiba, ketika di tengah balapan, Tony diserang oleh Ivan Vanko dengan senjata cambuk listrik yang disebut dengan Whiplash. Tony kemudian memakai kostum Iron Man Mark 5, kemudian bertarung dengan Vanko. Tony memenangkan pertarungan, tetapi armor miliknya mengalami kerusakan parah. Tony kemudian menemui Vanko, dan Vanko mengucap bahwa Iron Man bisa dikalahkan. Kemudian Justin Hammer tertarik dengan Ivan Vanko dan memanipulasi kematian Vanko untuk membebaskannya dari penjara. Justin mengajak kerjasama untuk membangun sebuah pasukan armor untuk mengalahkan Tony Stark. Kemudian di lain sisi, Tony sedang berulang tahun dengan menggunakan kostum Iron Man 4 sambil mabuk. Dan dia berpikir bahwa ini adalah ulang tahun terakhirnya. Hal ini membuat marah Kolonel James Root. James kemudian menggunakan prototipe armor Mark II milik Tony dan menantangnya bertarung. Pertarungan diakhiri dengan Root membawa armor ke Angkatan Udara Amerika. Kemudian hari, Nick Fury menemui Tony dan menjelaskan bahwa Rusman adalah agennya dari SEAL yang bernama Natasha Romanoff, sekaligus pacar gue, guys. Fury menjelaskan bahwa ayah Tony Howard Stark adalah salah satu pendiri SEAL dan berteman dengan Fury. Di sini Fury menceritakan bahwa ayah Vanko menemukan arc reactor bersama dengan Howard Stark. Karena menjualnya untuk kepentingan pribadi,
Kemudian ayah Vanko dideportasi ke Soviet dan dikirim ke Gulag sampai akhir hayatnya. Hal inilah yang menyebabkan Ivan Vanko balas dendam kepada Tony. Tony kemudian menemukan barang lama milik ayahnya yang memiliki pesan tersembunyi. Ternyata barang itu adalah diorama dari Star Expo yang dibuat pada tahun 1974. Tony kemudian menggunakan superkomputer canggih yang dinamakan Jarvis dan menemukan diagram struktur dari elemen baru. Kemudian Tony mensintesiskannya dan menempatkan elemen tersebut ke dalam ark reaktornya. Hal ini mengakhiri ketergantungannya dari senyawa palladium. Di lain scene, Justin di Expo Hammer memperkenalkan pasukan armor tanpa awak buatan Vanko yang bisa diperintah oleh Kolonel Roth. Armor Mark II milik Roth telah dipersenjatai dengan senjata canggih. Tiba-tiba, Tony datang untuk memperingatkannya. Namun sialnya, tiba-tiba Vanko menghack armor milik Roth sehingga tidak bisa dikendalikan dan mereka pun langsung menyerang Tony. Get out of here! Go! Let's take it outside. Natasha dan Sil kemudian menangkap Justin Hammer. Setelah mendapatkan posisi Ivan Vanko, Natasha dan Happy Hogan yang merupakan bodyguard Tony menuju ke pabrik milik Hammer. Tetapi ketika sampai di pabrik, Ivan Vanko sudah tidak berada, guys. What are you wearing? Kemudian Natasha membebaskan armor War Machine untuk kembali normal. Kemudian Tony dan War Machine bekerja sama untuk mengalahkan Vanko dan pasukan tanpa awaknya. Mereka pun berhasil mengalahkan Vanko. Dan di akhir pertarungan, Vanko berencana meledakkan dirinya sendiri. Namun Tony dan War Machine bisa kabur dari tempat tersebut. Kemudian Nick bertemu dengan Tony karena sifatnya Sil tidak jadi merekrutnya. Namun Tony dijadikan sebagai konsultan. Kemudian Tony dan War Machine mendapat penghargaan atas aksi heroiknya. Di credit scene terlihat Bill Carlson yang merupakan agen Sil menemukan sebuah palu misterius di negara Meksiko. Nah, itulah akhir cerita dari Iron Man 2, guys. Next kita lanjut akan ke alur cerita dari Thor. See ya, sampai jumpa di 69. Who are you?